Halo guys, Assalamualaikum. Balik lagi di channel Invest Saham. Oke guys, jadi pada video kali ini kita akan analisa saham batubara high dividend terfavorit investor di tahun 2024. Ada PT Adaro Energi Indonesia dan juga PT Bukit Asam Tbk. Jadi kita akan analisa kedua saham ini secara objektif ya, dari sisi bisnis, valuasi, dividen, capital gain, dan juga target lot untuk cicil beli ya guys ya, untuk dollar cost averaging. Nah, jadi teman-teman pilih Adro atau PTBA nih ya, nanti boleh tulis aja di kolom komentar, tapi kita akan analisa dulu lebih dalam guys ya, biar teman-teman punya conviction untuk investasi ya, seperti itu. Silahkan teman-teman simak video ini sampai habis, tapi disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham. Keputusan dalam jual beli saham sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing ya, sebagai investor di pasar modal Indonesia. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe channel Invest Saham, boleh di-subscribe terlebih dahulu dan aktifkan lonceng notifikasinya. Biar teman-teman gak ketinggalan informasi menarik lainnya dari channel Invest Saham, cek link video saham lainnya juga di kolom deskripsi ya. Oke guys, jadi ada banyak sekali pertanyaan di kolom komentar. Saya sih sebenarnya senang-senang aja ya, ada banyak pertanyaan di kolom komentar. Tapi mohon maaf kalau misalkan tidak bisa saya balas semuanya. Ya belum sempat saya balas juga gitu guys ya. Nah, jadi ada beberapa pertanyaan yang memang menanyakan ya mengenai kedua saham ini. Assalamualaikum, Bang, request buat perbandingan dividen Adro sama PTBA. Makasih. Masih pemula, Bang. Nah, jadi buat teman-teman yang punya teman yang mungkin baru investasi di saham, boleh lah ya dikasih insight, diajarin gitu guys ya. Jadi biar gak terjebak di saham gorengan dan tetap memilih saham-saham dengan fundamental bagus dan rutin bagi dividen ya, seperti itu. Bang, tolong rekomendasi dua saham yang bagus. Saham paling bagus dan dividennya paling bagus, Mas. Lalu ada juga kawan-kawan yang memang sudah punya conviction untuk investasi di saham mana. Ada yang tetap setia dengan PTBA, ada juga yang tetap setia investasi di saham Adaro Energi. Belinya dengan sistem DCA atau dollar cost averaging. Nanti kita pun akan coba asumsikan gitu guys ya, untuk target lotnya kira-kira kita butuh berapa lot gitu guys ya, untuk investasi di kedua saham ini. Dan yang sudah investasi di saham Adaro juga ya, salah satu viewers ternyata sudah mencapai 115 lot. Wah, ini tentunya menjadi motivasi kita bersama guys ya. Ternyata ada juga yang punya conviction di menginvestasikan uangnya di salah satu saham ini gitu guys. Kita lanjut guys ya. Jadi ya, sahamnya bagus, terfavorit, dividennya oke, valuasi oke, semuanya oke. Tapi yang namanya resiko tentu aja investasi itu beresiko ya, pasti ada resikonya gitu guys ya, karena investasi itu adalah seni mengelola resiko. Baik PTBA ataupun Adro tentu saja ada resikonya ya. Resiko ketika harga sahamnya turun, pastinya teman-teman harus melakukan averaging down, harus melakukan pembelian ketika harga sahamnya turun. Tapi ketika harga sahamnya naik ya, karena teman-teman seorang investor jangka panjang, jadi teman-teman harus sabar ya, jangan ibaratnya nggak tahan gitu ya untuk jual ya, karena ya untuk investasi jangka panjang kan kita ketika harga sahamnya naik ya belum boleh jual ya, kalau misalkan dividennya belum banyak gitu guys. Jadi ya ketika harga sahamnya naik berarti teman-teman ya tinggal pamer aja gitu ya, tinggal pamer floating profit ke teman-teman lainnya ya, canda guys. Jadi analisa yang akan kita bahas ya pada video kali ini, kita akan bandingkan kedua saham ini, yaitu PTBA dan juga Adro, baik dari sisi valuasi saham, kita pun akan prediksikan dividennya di tahun 2024, capital gain-nya, proyeksi dividen investing, dan juga target lot untuk cicil beli atau dollar cost averaging. Ya, seperti yang tadi di awal video sudah kita sebutkan ya ke teman-teman. Oke guys, jadi dari sisi bisnis batu baranya ya, kita melihat bahwa PTBA ini mengekspor batu baranya ke India 14%, Korea Selatan 8%, ke Cina 7%, Kamboja 3%, dan lainnya 10%. Sedangkan sebagian besar batu bara saham PTBA ini didistribusikan di Indonesia, yaitu 58%. Dan tentunya pelanggan tetapnya PTBA adalah PT PLN ya guys ya. Lalu untuk Adaro Energi Indonesia, di mana Adro ini menjual batu bara termal dan juga metalurgi. Ya, untuk Adaro ini menjual batu bara termal, sedangkan anak usahanya yaitu ADMR atau Adaro Mineral menjual batu bara metalurginya. Tapi karena ADMR ini belum bagi dividen, jadi kita akan fokus ke saham Adaronya.
di mana untuk penjualan batu bara thermal, Adaro ini mengekspor batu baranya 22% ke Cina, Southeast Asia 25%, Northeast Asia 18%, India 12%, dan sisanya 24% itu dijual di Indonesia. Sedangkan untuk batu bara metalurgi ya sebagian besarnya itu dijual ke Jepang guys, 33%. Lalu ke Cina 26%, India 20%, Indonesia 14%, dan Korea 7% guys ya. Kedua saham ini sebenarnya sudah masuk ke sektor EBT atau energi baru terbarukan dengan pengembangan panel surya, guys ya. Dan ini saya rasa menjadi cara masuk ke sektor EBT yang paling ibaratnya resikonya paling rendah gitu guys ya melalui pengembangan panel surya. Dan memang sebagian besar saham batubara juga sudah melakukan ini ya seperti Indika Energy dan lain-lain itu sudah masuk ke sektor EBT melalui pengembangan panel surya. Lalu kita kembali ya bahas PTBA, di mana PTBA ini mempunyai bisnis batubara terintegrasi dari mining atau penambangan, hauling atau pengangkutan, processing sampai distribusi kereta api, ya distribusi menggunakan kereta api dan juga sampai ke pelabuhannya. Lalu untuk Adaro juga sama sebenarnya guys ya, bisnisnya terintegrasi tapi memang lebih terdiversifikasi. Di mana bisnis batubaranya ada yang thermal dan juga metalurgi melalui Adaro Mineral. Dan Adaro Mineral atau anak usaha dari Adro ini juga sedang mengembangkan smelter aluminium untuk electric vehicle battery atau untuk baterai electric vehicle ya guys ya, kendaraan listrik. Nah, bisnis smelter aluminium juga ini sebenarnya sangat menarik guys ya, di mana untuk electric vehicle battery ini tentunya akan menambah pendapatan dari Adaro Energy ya, di mana memang bisnisnya pun sangat terdiversifikasi ya, lebih terdiversifikasi daripada PTBA gitu ya. Nah, ini adalah selayang pandang bisnis batubara PTBA dan juga Adaro. Lalu kita akan lanjut ke perbandingan valuasi dan juga revenue. Kita ke market cap-nya terlebih dahulu, di mana market capital Adaro sebesar 78 triliun, sedangkan PTBA di angka 30,6 triliun, guys ya. Yang berarti secara market capital Adaro itu jauh lebih besar dibandingkan PTBA. Lalu dari valuasi, kita pun akan lihat di sini, ternyata valuasi Adaro ini lebih murah ya, dengan PER 3,10 kali dan PBV 0,74 kali. Sedangkan PTBA PER-nya itu di angka 6,8 dan PBV-nya di angka 1,59 kali guys ya. Berarti valuasinya ini sebenarnya lebih murah Adaro Energy. Lalu dari sisi net income atau laba bersih, kedua saham ini memang masing-masing mengalami penurunan diakibatkan harga acuan batubara Coal Ice Newcastle juga turun. Dari 400 US dollar per ton di tahun 2022 lalu, di tahun ini diperkirakan sekitar 120 sampai 130 US dollar per ton. Jadi memang wajar ya masing-masing mengalami normalisasi, laba bersihnya turun. Tapi jangan sampai turun terus gitu guys. Kita lihat ya untuk PTBA diproyeksikan akan turun ya untuk full year 2023 dari 12,5 triliun menjadi 5 triliun. Sedangkan untuk Adaro Energy diproyeksikan akan turun dari 38,8 triliun untuk full year 2023 menjadi 25,1 triliun guys ya. Kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu potensi capital gain. Di mana kalau misal kita lihat secara sekilas ya untuk PTBA harga sahamnya ternyata sedang merangkak naik, tapi untuk harga saham Adro ternyata sedang sideways nih karena kemarin juga kan baru bagi dividen ya. Untuk ex-date dividen Adaro harga sahamnya memang turun. Untuk PTBA di harga saat ini 2.660 ternyata masih cukup low risk ya di posisi persentil 20. Secara year to date harga terendahnya di 2.300 dan harga tertingginya di 4.140. Lalu untuk saham Adro di harga saat ini 2.440 juga masih low risk ternyata guys ya, dengan posisi di persentil 21. Secara year to date harga terendahnya di 2040 dan harga tertingginya di 3.970 guys. Nah, jadi untuk Adaro Energy ini karena kemarin ya di akhir Desember itu ex-date dividen, jadi harga sahamnya sempat turun nih. Dan teman-teman kalau misalkan memang seorang investor ya di saham Adro pastinya sudah melakukan averaging down ketika ex-date untuk mendapatkan average yang lebih rendah lagi dan akan mendapatkan dividen final nanti di pertengahan tahun ya, seperti itu. Nah, itulah seni ya guys ya ketika kita sudah punya conviction, sudah punya keyakinan mau investasi di saham mana, tentunya ketika harga sahamnya turun dan kita sudah lihat valuasinya murah, fundamentalnya bagus, rutin dividen, ketika harga sahamnya turun, itu kita tidak akan takut untuk membeli
di saat harga sahamnya sedang tertekan ya, seperti itu. Oke guys, kita lanjut ya melihat potensi pembagian dividen yield dari kedua saham ini. Nah, kalau misal kita perhatikan ya di tahun sebelumnya ketika harga acuan batu baranya naik, PTBA ini berhasil membagikan dividen dengan yield sekitar 29 sampai 30%. Sedangkan Adaro Energy mentok di 20% ya guys ya. Karena memang pembagian dividen payout ratio-nya pun waktu itu hanya 40% aja. Jadi wajar gitu guys ya. Dan, Adaro Energy ini sebenarnya menyisihkan pendapatannya jadi tidak royal membagikan dividen, itu alasannya karena untuk pengembangan bisnisnya. Jadi memang untuk smelter aluminium itu membutuhkan dana yang tidak sedikit. Ya, makanya waktu itu hanya membagikan DPR 40% aja dari laba bersih dibagikan sebagai dividen ya, seperti itu. Tapi kalau misal kita perhatikan ya, sebelum tahun 2022 lalu ya, sebelum harga acuan batu bara naik, kalau misal kita perhatikan potensi dividen yield-nya untuk PTBA itu sempat menyentuh dividen yield 13%. Ya, tapi stabil di sekitar 8 sampai 9%-an, tapi memang sempat naik ya menyentuh 13%. Untuk Adaro Energy, stabil ya, cukup stabil di sekitar 7, 8, sampai 9%. Ketika harga acuan batu baranya memang belum naik gitu guys ya, tapi sudah bisa membagikan dividen yield yang cukup stabil sekitar 7, 8, sampai 9%. Nah, ini menarik. Kedua saham ini memang potensi dividen yield-nya cukup stabil gitu guys ya. Nah, teman-teman berarti tinggal cari perbandingan lainnya nih yang lebih bisa meyakinkan teman-teman ya. Untuk PTBA itu bagi dividen satu kali dalam satu tahun, jadi satu kali per tahun guys ya. Untuk dividennya hanya dividen final aja. Sebenarnya PTBA ini sempat membagikan dividen dua kali ya, itu di sekitar 2020, 2011, 2012. Nah, 2010 sampai 2011 guys ya. Nah, lalu sejak tahun 2014 PTBA ini hanya membagikan dividen satu kali aja dalam setahun. Dengan DPR mencapai 100% di 2 tahun terakhir. Sedangkan untuk Adaro Energy ini sudah rutin membagikan dividen 2 kali dalam satu tahun ya. Tapi memang dividen payout ratio-nya itu cukup bervariasi. Antara 40, 72, bahkan bisa sampai 100% guys ya. Tergantung kebijakan perseroan seperti itu. Tapi kita nanti akan coba asumsikan untuk DPR-nya sekitar 40 sampai 72% aja. Kita akan lanjut ya melihat prediksi dividen kedua saham ini di tahun 2024. Kita ke PTBA terlebih dahulu. Untuk perolehan IPS-nya diproyeksikan akan turun ya karena laba bersihnya juga turun dari IPS 1091 ke IPS 437. Dengan IPS 437 per lembar saham dan dividen payout ratio 90 sampai 100%, maka potensi dividen yield-nya, dividen full-nya maksud saya sekitar 393 sampai 437 per lembar saham. Ya, ini adalah dividen final karena bagi dividen hanya satu tahun sekali. Dengan potensi dividen yield di tahun 2024 sebesar 15 sampai 16%. Di harga saat ini 2.660 guys ya. Jadi memang tidak akan sebesar pembagian dividen di tahun sebelumnya ya, dengan dividen yield juga turun gitu guys ya dari pembagian dividen di tahun sebelumnya. Lalu untuk Adaro Energy ya IPS-nya juga turun dari 1213 menjadi 785 per lembar sahamnya. Dengan dividen payout ratio kita asumsikan ya seperti yang tadi kita bahas 40 sampai 72%, maka dividen full-nya 314 sampai 565 per lembar saham. Dengan interim yang sudah dibagikan 199 per lembar saham, maka potensi dividen finalnya 115 sampai 366 rupiah per lembar saham. Dan berpotensi membagikan dividen yield 13 sampai 23% di harga saat ini 2.440 guys ya. Nah, jadi sebenarnya Adro ini berpotensi bagi dividen yield lebih besar dibandingkan PTBA. Final dan dividen Adro itu final dan interim maksud saya dari dividen Adro itu 23%, sedangkan dividen final PTBA 16%. Jadi, teman-teman yang kemarin sudah dapat dividen interim Adro 199 per lembar saham, ini secara fullnya berpotensi dapat dividen yield 23% sampai dividen final nanti. Nah, inilah keuntungan investasi jangka panjang guys ya. Jadi bukan hanya dividen hunter, bukan hanya kita masuk ketika ada dividen aja, tapi ketika X date, ketika harga sahamnya turun ya, setelah kita dapat dividen itu kita beli lagi sahamnya. Ya, ketika harga sahamnya turun di X date kita beli lagi sahamnya untuk dapat dividen finalnya nanti dengan harga yang lebih murah tentunya. Jadi
potensi dividen yield-nya ini akan lebih tinggi dibandingkan teman-teman yang beli di Kumdet ketika harga sahamnya naik. Biasanya kan Kumdet harga sahamnya naik ya, seperti itu. Jadi perhitungannya seperti itu guys. Lebih baik kita menambah muatan itu pas ex-date daripada kita tambah muatan ketika di Kumdet nanti harga sahamnya sudah terlampau naik ya, seperti itu. Kita lanjut ke pembahasan dividen investing. Yang pertama, ya, kita passive income dividen ini teman-teman bisa gunakan juga metode lump sum atau membeli sekaligus sahamnya dalam jumlah yang cukup besar, tentunya memerlukan modal investasi yang besar di awal ya, guys ya. Nah, untuk passive income dividen PTBA ya dengan yield 16% untuk dividen final, maka modal investasi yang diperlukan untuk dividen 24 juta itu sebesar 150 jutaan. Ya, jadi modal investasi 150 juta bisa dapat dividen per tahunnya 24 juta nanti di dividen final. Jadi, potensi passive income-nya 2 juta per bulan gitu, guys ya. Nah, teman-teman bisa double atau bisa kalikan metode ini ya untuk metode lump sum atau pembelian sekaligus dengan modal investasi yang tentunya besar di awal ya, seperti itu. Oke guys, untuk Adaro Energy, untuk passive income-nya modal investasinya 104 jutaan, jauh lebih rendah ya jika dibandingkan dengan PTBA, karena yield-nya jauh lebih besar dibandingkan PTBA, yaitu sebesar 23%. Ini untuk interim dan juga final, jadi harus dapat interimnya di interim yang kemarin ya guys ya. Dan memang membagikan untuk tanggal pembayarannya itu di awal Januari 2024 ini untuk interim dari Adaro Energy. Ya, dengan yield 23%, maka modal investasi di saham Adaro jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan PTBA untuk mendapatkan dividen yang sama, yaitu 24 juta ya. Dan ini bisa dikalikan, teman-teman bisa double ke bawah terus ya, bisa ibaratnya bisa dihitung lagi kira-kira modal investasi 1M nih, teman-teman misalkan punya 1M, kira-kira dapat dividen berapa gitu ya guys ya untuk tahun 2024 ini, teman-teman tinggal kalikan aja ya. Oke guys, kita lanjut. Target lot saham ya. Di sini kita akan bahas target lotnya ya. Untuk dividen tahunan ya 24 juta, maka target lotnya itu untuk di saham PTBA sebesar 564 lot ya untuk mendapatkan passive income 2 juta per bulan. Nanti kita akan hitung nih kira-kira berapa gitu guys ya untuk cicil belinya. Nah, ini untuk target lotnya dulu. Ya, target lotnya di 564 lot untuk saham PTBA, maka teman-teman akan mendapatkan dividen 24 juta. Lalu untuk Adaro Energy ya, tentunya dengan lot yang lebih sedikit daripada PTBA bisa mendapatkan dividen yang sama, yaitu 428 lot target di saham Adaro ya guys ya. Lalu kita lanjut melihat untuk dollar cost averaging system ya untuk cicil belinya. Nah, ini juga sebenarnya saling terkait ya guys ya untuk perhitungan ini. Jadi teman-teman bisa targetkan ya untuk total lotnya ini, untuk total lot, target total lot teman-teman bisa pajang gitu ya di dinding. Saya akan membeli saham PTBA ini sampai target lot saya sekian gitu guys ya. Lalu untuk metode cicil beli ya, kalau misalkan teman-teman membeli ya mencicil saham PTBA ini secara bulanan ya, 5 lot 1 bulan atau setara 1.330.000 per bulan, maka akan tercapai ya total lot 564 lot itu akan tercapai di tahun ke-9 ya, sekitar 9,4 tahunan gitu. Jadi di bawah 10 tahun nih. Kalau misalnya teman-teman cicil ya 5 lot dalam 1 bulan, maka targetnya itu akan tercapai sekitar di bawah 10 tahun. Tapi perhitungan ini sebenarnya belum termasuk efek snowball, belum termasuk dari dividennya. Jadi ketika teman-teman ya mengcompounding dividennya dibelikan lagi ke sahamnya, itu targetnya akan lebih cepat. Ya, targetnya itu akan lebih cepat mendapatkan sesuai dengan targetnya teman-teman gitu ya. Lalu untuk Adaro Energy, tentunya modal investasinya jauh lebih rendah. Ya, dengan mencicil lot 5 lot sebulan, teman-teman ini setara dengan 1.200.000-an aja, maka targetnya teman-teman bisa mendapatkan target dividen tahunan dan juga target lotnya itu kurang dari 7,1 tahunan, guys. Jadi di bawah 7 tahun ini teman-teman sudah mencapai target gitu ya. Dengan apa namanya? Nominal ya, nominal investasi yang lebih rendah dibandingkan dengan PTBA karena memang dividen yield-nya jauh lebih tinggi
ADARO ya dibandingkan dengan PTBA ya seperti itu. Dan ini belum termasuk compounding interest. Di mana teman-teman ketika mendapatkan dividennya itu, teman-teman belikan lagi. Teman-teman belikan lagi ke sahamnya ketika harga sahamnya di bawah gitu guys ya. Nah, tentunya ketika teman-teman melakukan compounding ya seperti itu, target investasinya akan jauh lebih cepat lagi karena ada efek snowball dari compounding interest yang teman-teman lakukan ya seperti itu. Kita lanjut ya. Jadi kalian tim mana nih? Apakah tim Adro atau PTBA? Boleh tulis di kolom komentar guys ya. Setiap pilihan teman-teman itu tergantung dan juga tergantung conviction ya atau keyakinan teman-teman sendiri. Jadi video ini murni bersifat edukatif dan juga informatif ya, tidak ada maksud untuk mendiskreditkan saham tertentu. Kedua saham ini adalah saham favorit investor di Indonesia. Jadi memang fundamentalnya bagus, rutin dividen dan teman-teman lihat perbandingan ini secara objektif ya guys ya, sesuai dengan data yang ada. Dan return investasi itu kalian yang menentukan keputusannya. Mau investasi di saham A, mau investasi di saham B, mau investasi di saham C, teman-teman silahkan analisa ya, sesuai dengan analisa yang tadi sudah kita perlihatkan ke teman-teman. Untuk return investasinya, kita sudah bahas juga dividen investingnya dan lain-lain. Nah, semoga video ini membantu ya buat investasinya teman-teman. Jadi kembali lagi disclaimer on ya, ini bukan ajakan jual beli saham. Silahkan teman-teman belilah sesuai dengan keyakinan teman-teman terhadap saham yang sudah teman-teman analisa. Seperti itu guys. Oke, terima kasih sudah support dan menonton channel Invest Saham ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.